Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita. Materi kemarin tentang apa? Tentang fi'il mudhari', hadir Pak Ustaz. af'alul khamsah, kemudian sebelumnya ada fi'il mudhari' apa ini? Mu'talul akhir. Ya. Kemudian ada fi'il mudhari' sahihul akhir. Ya, sahihul akhir, mu'talul akhir, dan af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari' yang mu'rab ada 3 macam. Yang pertama fi'il mudhari' sahihul akhir. Yang kedua fi'il mudhari' mu'talul akhir. Dan yang ketiga fi'il mudhari' af'alul khamsah. Gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita akan mempelajari tentang huruf nasab. Ya. Fi'il mudhari' yang tadi 3 itu kan bisa dalam kondisi rofa, nasab, dan jazm. 3 atau 5 Ustaz? 5 atau 3? 3, i'rabnya kan 3. Oh, 3. Rofa, nasab, dan jazm ya. Kalau af'alul khamsah ada 5. Nah, rofa, nasab, dan jazm. Nah, sekarang apa itu huruf nasab? Nah, kemarin kan cuma lan saja. Nah, huruf nasab ternyata banyak, tidak hanya lan, tetapi juga ada an. Artinya bahwa atau untuk. Lan, tidak akan. Li, untuk. Kai, supaya. Hatta, sehingga. Idzan, kalau begitu. Contoh, uridu an azhaba. Uridu, saya ingin, an azhaba, untuk pergi. Ya, di situ ada an, setelah an ada azhaba. Ini asalnya azhabu, karena ada an maka dibaca apa? Jadi fathah. Azhaba. Jadi fathah akhirnya. Asalnya kan dhamma. Azhabu jadi azhaba. Karena apa? Karena ada an. Karena huruf nasab. Gitu. Kemudian lan. Lan juga termasuk huruf nasab. Apa artinya lan? Tidak akan. Tidak akan. Lan azhaba. Apa artinya? Tidak akan pergi. Tidak akan saya pergi. Saya tidak akan pergi. Terus ada juga li. Li artinya untuk, ya, atau agar. Li azhaba. Apa artinya? Untuk pergi. Untuk li saya apa ya, jadi saya kan pergi. Tidak akan. Apa maksudnya li? Li azhaba, untuk saya
Pergi. Ada sayanya. Ini kan ada Oh, ada alif saya. di depannya. Iya. Untuk saya pergi. Kai artinya apa? Supaya. Supaya. Kai adhaba. Apa artinya? Supaya saya Supaya saya pergi. Hatta. Apa artinya? sehingga Sehingga. Hatta adhaba. sehingga saya pergi. Sehingga saya pergi. Idzan. Artinya apa? Kalau begitu Kalau begitu. Idzan adhaba. saya pergi. Saya pergi. Kalau begitu saya pergi. Nah, itulah huruf-huruf nasab. Huruf nasab menjadikan fiil setelahnya i'rabnya nasab gitu. Kebetulan ini semuanya fiil mudhari sahihul akhir ini, sahihul akhir semua. Gitu. Kalau dibikin fiil mudhari yang Sohibul akhir ya. mu'talul akhir, contoh ya, saya bikin contoh ya. Ustadz tanya dulu sebentar. Ya, silakan Ibu. Tadi huruf nasab itu itu apa huruf jar juga? Ya, Huruf jar li juga juga ya? huruf jar juga. Oh, jadi Selain dia huruf nasab, kaifa, dia juga huruf jar. kaifa juga. Hatta juga huruf jar. Iya. Pak Ustadz, Hatta. huruf nasab itu huruf ini ya sampai nyambung tuh ya. Kenapa? Huruf nasab itu huruf penyambung itu. Iya, mirip seperti huruf sambung. penyambung. Kata sambung. Kata sambung. Tapi bukan kata sambung, dia itu huruf nasab, huruf yang menasobkan setelahnya. Menjadikan Menasabkan semua setelahnya. menjadikan huruf setelahnya, kata setelahnya itu nasab. Contoh lagi. Uridu an ad'u apa? Ad'uwa. Ya, uridu an ad'uwa. Artinya apa? Saya berdoa untuk saya ingin berdoa. Oh iya. Saya ingin untuk berdoa. Untuk berdoa. Atau saya ingin berdoa langsung juga boleh. Saya ingin berdoa. Nah, contoh lagi kalau bentuknya fi'il mudhari af'alul khamsah. An yadribu. An yadribu. Apa artinya? Saya ini mereka sedang untuk mereka memukul. Untuk mereka untuk sedang. Jadi gimana sih kalau gitu? Untuk mereka pukul. Untuk mereka sedang memukul gitu. Sedangnya nggak usah ditambah sedang. Disebutkan ya. Untuk mereka pukul. Itu. Untuk mereka pukul. Ini kalau fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Ya. Af'alul khamsah. Bedanya apa Pak sama? Bedanya kalau af'alul khamsah itu yang akhirnya ada wawun nun atau alif nun atau ya nun. Oh gitu. Kalau mu'tal akhir? Yang akhirnya huruf ilat. Ilat, oh ilat. Huruf ilat gitu ya, Bu? Huruf ilat itu apa? Ya, alif, ya. Ayu. Huruf ilat itu ayu. Ayu, alif, ya. Alif, ya, wawu. Kalau muqtalul akhir apa? Muqtalul akhir yang akhirnya huruf ilat. Oh, yang tadi. Iya. Kalau yang af'alul khamsah apa, Bu? Kan tadi ada wawu. Wawu alif ya, Pak?
Oh, Af'alul khamsa yang akhirannya wawu, nun, atau alif nun, atau ya nun. ya, no. Nah ini asalnya yadribuna. Karena ada an, maka nunnya dibuang. Oh, gitu. Ya, ini pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin kan ini nih. Af'alul khamsah itu yang akhirannya wawu nun, Ya. yadribuna atau tadribuna, atau akhirannya alif nun, yadribani atau tadribani, ya. Atau yang akhirannya ya nun, tadribina. Iya. Domirnya anti atau antuma, tadribani atau huma, yadribani. Atau antum, tadribuna atau hum, yadribuna. Nah, ini kan domirnya apa? Hum, antum, huma, antuma, dan anti. Ini kalau rofa, maka tandanya apa? Tetapnya nun. Nunnya tetap ada. Kalau nasab, maka nunnya dibuang. Lan yadribu. Kalau jazam sama, buang nun juga. Lam yadribu. Itu. Jelas? Domirnya itu 5 itu Ustadz ya? Iya, betul. Domirnya 5 itu aja. Hafalan Isam. Bukan Kenapa? hafalan. Aku katanya apa ujian itu. Ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke tadi ya. Jadi huruf nasab itu ternyata nggak cuma lan, tetapi ada an. Artinya bahwa atau artinya apa tadi? Untuk ya. Uridu an adhaba. Saya ingin pergi atau di sini tidak diartikan juga boleh. An itu terkadang hanya untuk menyambung. Oh gitu. Kayak dalam bahasa Arab itu to. I want to go. Saya ingin pergi. To-nya kan nggak diartikan. I want to go. Itu. Jadi untuk menyambung dua kata kerja. Jelas? An itu seperti itu dalam bahasa Inggris. Baik, selanjutnya kalau lan juga sama. Lan ini huruf nasab. Setelahnya kalau ada fi'il mudhari maka fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Lan adhaba. Ya. Kalau ad'u menjadi apa? Lan Ada. ad'uwa. Lan ad'uwa. Iya, kan jadi fathah. Fathah. Oh. Kalau rofa lan Tapi dibuang ilatnya. ad'uwa. Huruf ilatnya bukan dibuang. Diharokati. Oh, diharokati. Ya. Ya, ini tanda nasabnya saya tulis tanda nasabnya ya biar jelas. Tanda nasabnya itu ketika af'alul khamsah itu buang ilat. Buang nun. Kalau mu'talil akhir fathah. Kalau sahihul akhir fathah juga. Ini tanda nasabnya. Jelas? Itu ada yang sama ya Pak fathahnya. Yang beda di mananya ya Pak? Yang mana? Antara mu'talul akhir dan sahibul akhir kan sama-sama. Sama, fathahnya sama. Di mana di? Nggak ada bedanya. Fathah sama-sama fathah. Adhaba, ad'uwa. Gitu. Oke, sekarang kalau af'alul khamsah lan yad Lam yad. af'alul khamsah lam Azhabu. yadribu. Yadribu. Ya. Lan yadribu artinya apa?
tidak akan memukul mereka. Mereka tidak akan memukul. Li, kalau li contohnya. Li adhaba, apa artinya? Untuk Untuk saya pergi. Untuk saya pergi. Untuk saya pergi. Untuk saya pergi. Atau agar. Li bisa untuk atau agar. Agar saya pergi. Nah, kalau ad'u jadi apa? lan Li ada li dua. Li ad'uwa, ya bagus. Agar saya berdoa. Kalau yadribuna jadi apa? Bisanya Lihat ribu agar mereka memukul. Oke. Kai, sekarang kai. Adhabu, kalau ada kai jadi apa? adhaba. Ah, kai adhaba. Kalau ad'u ada kai jadi apa? Dua. Iya, kai ad'uwa. Kalau yadribuna ada kai jadi apa? Kai yadribu. Bagus. Sekarang hatta. Ya, nanya habis dibuang ya. Iya, nunnya dibuang. Kalau nasab kan nunnya dibuang. Kalau hatta, adhabu ada hatta jadi apa? Hatta. Kalau ad'u jadi apa? Iya dua dong, Pak. Hatta Dua. ad'uwa. Kalau yadribuna jadi apa? Hatta yadribu. Idzan adhabu, kalau ada idzan jadi apa? Idzan adhaba. Kalau ada ad'u, idzan jadi apa? Idzan ad'uwa. Kalau begitu saya berdoa. Idzan ada yadribuna jadi apa? Idzan yadribu. Itu. Jelas? Jelas. Oke. Nah, inilah huruf nasab ya. Ada berapa ini? 6. Tinggal 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang huruf jazm. Huruf jazm itu 5. apa itu? Ada lam. Artinya apa lam? Belum. Belum atau tidak. Ada lama. Kapan ya? Belum juga lama ya? Belum. Oh, belum juga. Bukan kapan, Pak? Lama juga artinya ketika. Oh, ketika. Tergantung konteks. Ya, di sini lama yang artinya belum. In apa artinya lin? Jika. Kemudian lanahi, lamalif nahi, artinya apa? Jangan. Larangan, jangan. Lam amr, hendaklah. Lam amr. Liyadhhab. Nah, oke. Nomor 1, lam. Ada adhabu, kalau ketemu lam sebelumnya berarti jadi apa? Lam adhab. Lam adhab. Artinya apa? Nah, saya belum pergi atau saya tidak pergi gitu. Coba kita kasih tanda jazmnya ya. Tanda jazmnya apa? Sukun. Bagus. Tanda jazmnya adalah sukun. Kita bikin seperti tadi lagi. Kita jadikan 3 jenis fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab ada 3. Yang pertama fi'il mu'rab apa? Sahihul akhir ya. Sahihul akhir. Sahihul akhir. Ya, terus yang kedua apa? Mu'talul akhir. Yang ketiga apa?
Af'alul khamsah. Oke. Kalau af'alul khamsah tanda nasabnya apa? Tanda jazmnya? Sukun. Buang nun. Kalau mu'talul akhir? Buang sukun. Buang ilat. Kalau sahihul akhir? Sukun. Ini tanda jazm. Tanda jazmnya. Contoh yang ad'u ya. Tadi kan ad'u. Lam kalau ada ad'u jadi apa? Lam ad'u. Wawunya hilang. Huruf ilatnya dibuang. Asalnya kan ad'u panjang. Kalau ada lam jadi lam ad'u jadi pendek. Pendek. Oh, gitu. Ya, gitu. Yadribuna. Kalau ada lam jadi apa? Lam yadrib. Lam yadribu. Nunnya dibuang. Ya, paham ya? Sekarang lama. Lama artinya belum. Kalau adhabu ada lama jadinya apa? Lama adhab artinya belum ya belum saya belum pergi. Ya, kalau ad'u ketemu lama jadi apa? Lama ad'u saya belum berdoa. Kalau yadribuna jadi apa? Lama yadribu nunnya dibuang. Sekarang in artinya jika. Setelahnya kalau adhabu berarti bacanya gimana? In adhab jika saya pergi. Kalau ad'u ada in bagaimana? In ad'u ya dibuang wawunya. Yadribuna jadi apa? In yadribu. Bagus. Tadhabu kalau ada la yang artinya jangan. La. Kalau ada tadhabu la tadhab. Jangan kamu pergi. Kalau tad'u kalau ada la jadi gimana? La tad'u jangan kamu berdoa. Kalau ada tadribuna la tadribu jangan kalian memukul. Janganlah kalian memukul. Sekarang lamul amr artinya hendaklah. Yadhabu artinya dia pergi. Kalau liyadhab artinya apa? Hendaklah dia pergi. Kalau ada yad'u ada jadi apa? Liyad'u artinya apa? Hendaklah berdoa. Hendaklah dia berdoa. Yadhabuna kalau ada jadi apa? Lihat ribu hendaklah mereka memukul gitu. Jelas sampai di sini? Jadi ini saya nggak ngerti nih yang ini tulis yang li ini lam al amr ini maksudnya apa nih Pak Ustadz? Lamul amr itu li-nya ini huruf li. Huruf li itu liamul ya liamul lamul amri. Oh lamul amri. Iya. Terkadang berharokat kasro, terkadang sukun. Kalau yang harokatnya sukun, contohnya kalau ada huruf atof sebelumnya, wal yadhhab, begitu. Wal yadhhab, contohnya kayak gini berarti. Wal yadhhab. Berarti di situ lamnya sukun. Wal yadhhab karena ada wawu atof. Dan hendaklah dia pergi. Kalau nggak ada huruf atof maka
lamnya kasroh. Liyadhab, hendaklah dia pergi. Itu namanya lamul amr. Lamul amr. Amr itu perintah. Iya. Ini masuknya ke orang ketiga. Lamul amr ini masuk kepada fi'il mudhari yang untuk orang ketiga. Kalau lam nahi, la ini untuk orang kedua. La tadhhab kan untuk orang kedua, kamu atau kalian. Kalau lamul amr untuk orang ketiga. Lam nahi untuk orang kedua. Lam nahi yang mana Ustaz? Ini di atasnya. La tadhhab, jangan, yang jangan. Ya, nahi. Yang jangan ini. Ustaz, mau nanya bentar nih. Ya. Kalau fi'il mudhari kan cirinya pasti awalnya ada huruf iya ya. Itu tandanya itu dibaca harokatnya pasti nasab ya, nggak dirofah kan ya. Kayak contoh misalnya yang suruh, tang suruh gitu ya. Nggak bisa yang suruh ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kan kita mengetahui saat ini kan yang saya pahamin kalau fi'il mudhari kan penulisannya pasti diawali dengan huruf iya atau huruf ta itu sesuai domirnya gitu kan. Sebelum kata fi'ilnya kan tiga angka, misalkan nasoro bisa yang suruh atau yang suruh, apa setiap fi'il mudhari itu diharakatin fathah gitu awal huruf awalnya. Gitu Enggak maksudnya. harus. Ada juga yang doma. Terkadang doma. Terkadang doma. Contohnya allama yu'allimu. An awalannya doma. Tergantung ikut pola mana. Kalau pola yang fa'ala yufa'ilu berarti doma awalnya. Kalau nah, yang itu menentukan pola itu berarti kalimat sebelumnya ya? Enggak, kalau pola ya ikut pola mana? Kalau kayak doroba yadribu polanya mana? Fa'ala. Fa'ala, bagus. Fa'ala yaf'ilu. Tapi kalau allama yu'allimu polanya fa'ala yufa'ilu. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Nah, itu yang belum kita sampai itu. Ustaz, untuk wazan itu nggak bisa menentukan ini pola apa gitu ya. Kalau menentukan pola harus dihafal. Contohnya doroba ikut pola mana? Itu harus dihafal. Harus hafal polanya dulu. 10 pola itu dihafalin aja. Ya, amin. Nasoro sudah menolong. Yang suruh itu. Nasoro yang suruh berarti nanti fathah. Fi'il mudhari'nya awalnya fathah. Kalau allama berarti fi'il mudhari'nya apa? Yu'allimu. Itu. Iya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya sampai di sini tentang huruf nasab dan huruf jazm. Sekarang kita praktek membaca Kitab. Terakhir sampai bab mana? Terakhir Tayamum sudah. Damun wanita. Darah wanita. Ini pas itu kalau salah ya terakhir. Muwalatu. Ya itu. Muwalatu. Babul haidi. Ini babul haidi ya. Babul haidi. Babul haidi. Bab haid. Bentar. Babul haidi. Nah, ini Wa aqalu Hiru baina haidi. Haid ya. ini harus dibagi dua Ada ini. hari. Terlalu panjang. Hari wala dan tidak. La kasiroh. Tidak banyak kali ya. Zaman tahfidu haid fihi. Wa aqulul haidi. Yang sedikitnya.
Wa aqolu apa itu? Babul haidi wa nifasi. Kalau haidi dan nifasi masa udah bukan udah. Coba. Aqalul haidi yang mau. Oke, sekarang coba disimak dulu cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wan nifasi. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa aqallu an-nifasi lahdhatun. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Ya. Babul haidi wan nifasi wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aksaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aqallun nifasi lahdhatun wa aksaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Ya. Coba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wan nifasi. Babul wa nifasi Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aqallun nifasi lahdhatun wa aksaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Silakan yang mau baca. Coba saya coba ya, Pak. Ya, Bu Eli silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidu wa nifasi. Haidi wa nifasi. Wa aqlalul haidi yauman wa lailatan wa aksaruhu khamsatun syarah yauman wa ghalibuhu situn aw sab'un wa aqallun nifasi lahzatun wa aksaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Iya, bagus. Yang lain silakan. Silakan. Coba Ustadz ya. Ibu Tri ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul al-haidi wa nifasi wa aqallu al-haidu yauma wa laita wa aksaru khamsata asyaru yauma bahi apa Ustaz?
sanat au sab'a wa aqallu wa nifasi afdalu wa aksaruhu sitat si sitauna yauma wa wa gol apa tadi wa golabahu wa golibuhu arba'una yauma. Iya, bagus. Oke, sekarang ada kata yang belum tahu artinya. Lahzatun. Lahzatun, sebentar. Sebentar. Atau sekali apa namanya? Sekali keluaran, secerotan gitu. Sekejap gitu. Sekejap. Iya. Sekejapan. Aqallu apa, Pak? Aqallu paling sedikit. Qalilun aqallu paling sedikit. Ini isim tafdil dari qalil. Qalilun aqallu. Paling sedikit ya. Dari qalil ya. Qalilun aqallu paling sedikit. Ya betul. Lalu apa lagi? Kayaknya itu doang sih kayaknya. Yang lain silakan. Putri, ada yang sulit? Aksaru paling banyak. Banyak. Kebalikannya aqallu aksaru. Ada lagi? Ghalibuhu. Ghalib itu artinya umumnya. Ghalibuhu umumnya. Umum. Ghalib artinya umum. Jadi bahasa Indonesia itu ghalib. Khamsata asyara 15 hari. 15. Situn 6. Kalau situna 60. Sab'un 7. Kalau sab'una 70. Arba'una 40. Jadi ditambah wawun nun itu sudah puluhan. Salasun 3, kalau salasuna 30. Arba'un 4, arba'una 40. Sudah? Ya. sudah. Silakan Pak Gunarso. Diartikan, dibaca dan diartikan. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wa nifasi. Bab nifas dan bab haid dan nifas. Wa aqallu dan paling sedikit haid yauman 1 hari wa lailatan dan 1 malam. Wa aksaruhu dan paling banyak khamsata asyara yauman 15 hari. Wa ghalibuhu dan pada umumnya situn 7 hari au 6 hari au sab'un 7 hari. Wa aqallu dan paling sedikit nifasi nifas lahdatu 1 keluaran. Wa aksaruhu dan paling banyak situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu dan pada umumnya arba'una yauman 40 hari. Iya, bagus. Yang lain ada lagi? Pak Marto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul haidi wan nifasi.
Ini bab tentang haid dan nifas. Wa qalul haidi, adapun paling sedikit haid, yauman walailatun, adalah sehari semalam. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya haid, khamsata asyara, adalah 15 hari, yauman 15 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya haid, sittun 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Wa aqallun nifasi, dan paling sedikit nifas, lafzotun, sebentar atau sekali serotan. Wa aksaruhu, dan banyaknya nifas, situna, adalah 60 yauman, hari, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya nifas, arba'una yauman, adalah 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Iya, bagus. Oke, sekarang saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wan nifasi. Ini adalah bab haid dan nifas. Wa aqallul haidi, adapun paling sedikitnya haid, yaumun, adalah sehari. Yaumun di sini bukan dhorof ya, tapi dia khobar ini. Khobar dari aqallu. Jadi pakai dhammah. Yaumun adalah sehari, walailatun, dan semalam. Sehari semalam. Jadi minimal haid itu sehari semalam. 24 jam. Wa aksaruhu, adapun paling banyaknya haid, paling lamanya haid, khamsata asyara, adalah 15. Ini khobarnya. Tapi khobarnya akhirnya fathah karena dia mabni fathah ya. Angka 13 sampai 19 itu mabni fathah. Khamsata asyara. 15 apa? Yauman, hari. Ini tamyiz. Kalau dari 11 sampai 99 itu tamyiz. Wa ghalibuhu, adapun umumnya haid, situn, adalah 6. Maksudnya 6 hari. Situn adalah 6. Situn itu artinya 6. Wa au sab'un, atau 7 hari. Ya, ini khobar. Situn khobar, maka dhamma. Sab'un ini ma'tuf ke situn. Wa aqallun nifasi, adapun paling sedikitnya nifas, lahdhatun, adalah sekejap. Ini khobar, maka pakai dhamma. Lahdhatun adalah sekejap. Wa aksaruhu, adapun paling banyaknya nifas, situna, adalah 60. 60 apa? Yauman, hari. 60 hari. Tamyiz. Wa ghalibuhu, adapun umumnya nifas, arba'una, adalah 40. Maaf, 40. 40 apa? Yauman, hari. Tamyiz. Gitu. Ya. Jelas? Insyaallah. Oke, babu kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar. Mubtada'nya mana? Hadza. Babu kan mudzakkar, jadi hadza. Al-haidi sebagai mudhaf ilaih. Ini babu mudhaf juga. Selain khobar dia juga mudhaf. Wa atof an-nifasi. Ma'tuf. Bagus. Ma'tuf kemana? Haidi. Al-haidi. Bagus. Wa istinaf. Aqallu. Mubtada. Bagus. Selain mubtada, Mudhaf. mudhaf. Ini nakirah ma'rifat, susunan idhofah. Al-haidi sebagai mudhaf ilaih. Yaumun, Khobar. bagus. Khobarnya aqallu. Wa
Atof. Atof. Huruf atof. Lailatun. Maktuf. Maktuf. Maktuf ke Yaumun. yaumun. Ini nggak mungkin dibaca yauman ya, karena tidak ada alifnya setelahnya. Ya. Kecuali kalau ada alifnya Alif. maka dibaca yauman. Jadi ini kemungkinannya baca yaumin atau yaumun. Kalau dibaca yaumin nggak mungkin karena nggak ada huruf Ya. jar sebelumnya atau dia bukan mudhof. Bukan mudhof ilaih, maaf, bukan mudhof ilaih. Wa sebagai Istinaf. wawu istinaf, aksaru Mubtada. mubtada. Adapun paling banyak hu. Hu Mudhof sebagai ilaih. mudhof Ilaih. ilaih. Bagus. Khamsata asyara Khobar. khobar. Ya. Tapi dia mabni fathah. Yauman Tamyiz. tamyiz, bagus. Setelah angka 11 sampai 99 tamyiz. Wa Istinaf. wawu istinaf. Ghalibu Mubtada. mubtada. Hu Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Situn Khobar. 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 Kalau khobar berarti dhamma. Dhamma. Au Huruf. wawu Apa ya? huruf atof. Huruf atof. Sab'un Maktuf. maktuf kemana? Situn. Situn. Ke situn. Ini 6 atau 7 hari. Bar juga. Makanya sama-sama rofa. Karena situn rofa, sab'un maka rofa. Wa Istinaf. wawu istinaf. Aqallu Mubtada. mubtada. Selain mubtada, Mudhof. mudhof. An-nifasi Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. mudhof ilaih. Lahzatun Khobar. khobar. Ya, khobar. Wa Istinaf. istinaf lagi. Aksaru Kabar. Mubtada. mubtada. Aksaru. Hu Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. mudhof ilaih. ilaih. Situna Khobar. 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 Ini situna itu mirip dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, akhirannya wawu nun. Jadi rofaknya itu pakai wawu nun. Ya, situna, sitina. Seperti jamak mudzakkar salim. Jadi rofaknya pakai apa? Tanda rofaknya pakai wawu Wawu nun. nun. Yauman Tamyiz. tamyiz. Wa Istinaf. wawu istinaf ghalibu mubtada. Hu Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Arba'una Khobar. 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 Ini juga sama. Ikutnya jama mudzakkar salim. Tanda rofaknya wawun nun. Yauman Tamyiz. tamyiz. Kalau tamyiz itu nasab. Yauman. Oke. Tamyiz itu apa Pak Ustaz? Tamyiz itu penjelas kesamaran. Nah, coba Bu Narhaya dibuka lagi bukunya tentang tamyiz. Salah satu ciri-ciri tamyiz itu jatuh setelah angka 11 sampai 99. Ya. Ada 70. Kalau saya bilang ada 70, kan masih samar. 70 apa? Masih umum. Ya, 70. bukan hari ya Pak Ustaz. Ya, 70 buku, 70 kambing, 70 apa gitu. Nah, maka datanglah tamyiz. Ya Pak Ustaz. Ya. Silakan yang mau baca, tapi nggak boleh salah. Harus betul ini. Bu Tita, silakan. Arabnya aja, nggak usah maknanya. Silakan, Bu Tita. Ya, Pak.
Kan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul al-haidi wan nifasi. Betul, terus? Terus? Wa aqallu al-haidi yauma walailat Yaumun. yaumun walailatun Ya. wa aksarihi Wa aksaruhu. Khamsata. asyara Yauman. yauman wa ghalibuhu situn au sabaun Bagus. Wa aqallu an-nifasi lahadatun Ya, bagus. wa aksaruhu Betul. situn Betul. situna yauman wa ghalibuhu arbauna yauman. Iya, bagus. Coba Ibu Tri. Silakan Bu Tri. Ibu Tri. Halo. Iya. Babul al-haidi wa nifasi. Iya, bagus. Afaqadu al-haidi yauman wal walailatun wa aksaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu situn au sab'un wa aqallu an-nifasi ahdotun wa aksaruhu situna yauma wa ghalibuhu wa arbauna yauman. Iya, bagus. Arbauna yauman. Oke, coba Bapak Ibu saya akan perlihatkan yang berharokat ya. Berharokat. Tentang bab apa? Faslun. Nah, ini kitab Safinatun Najah. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Kalau ini ada harokatnya. Coba. Kalau ada harokatnya begini, kita bisa mengartikan dan bisa menentukan kedudukannya apa enggak? Faslun fil haidi wan nifasi. Aqallul haidi
Ada telepon kayaknya. Iya ya, itu telepon siapa ya? Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Layaliha. Apa tuh Wilayah bilayaliha? Nah, wilayah dengan malam-malamnya. wilayah Dengan malam-malamnya. Layali itu jama dari lailah. Lailah. Oh, Lailah. gitu. Lailatun. Layali. Layali. Maksudnya Maksudnya 15 siang malam hari, gitu ya. 15 malam. Gitu. Wilayah. Oke. Aqallu at-tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Ya, coba sambil kita pahami. Kira-kira paham nggak artinya? Paling sedikit suci antara dua haid. Iya, Adalah 15 bagus. hari. Iya, bagus. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman. Dan umumnya Bagus. 40 hari. Apa isruna apa tuh? 14 hari ya? 15 hari. 40 hari. Isrun 24. berapa? Isrun kan 30 ya? 20. Oh 20. Isrun 20, 4, arba'atun 4. Berarti berapa? Oh 24. 24 hari. Au salah satun wa isruna yauman. Atau satu tiga. Atau 23. 23 hari. 23 hari. Wala hadda li aksarihi. Apa artinya? Apa tuh hada? Dan tidaklah Batasan. Batasan, tidak ada batasan. Dan tidak ada batasan Oh batasan. untuk paling banyaknya. Tidak ada batasan untuk paling banyak nifas. Banyak apa? Banyak suci. Orang mungkin suci bisa bertahun-tahun itu. Ada juga kali ya yang Iya, ada. Makanya tidak ada batasannya. berarti. Di atas umur 40 kali ya, Tata. Gitu. Suci terus ya. Oh, masih 40 masih. Bisa. Udah menopause, Pak. 50 lah. 50 ke atas. Pak Marto belum pengalaman ya. Iya. Oke. Biasanya 50 ke atas, suci terus. Silakan yang mau nerjemah. Ini ada harokatnya nih, enak. Itu yang hitung-hitungannya suka kebalik-balik. Silakan Bu Dede. Faslun fil haidi wan nifasi. Oh, dari atas, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, dari atas. Artiin aja. Oh, nggak perlu di. Iya. Pasal di dalam haid dan nifas. Bagus. Paling sedikit haid 1 hari, 1 hari semalam. Bagus. Dan adapun umumnya haid 6 atau 7 hari. Iya, bagus. Pun paling banyaknya haid 15 hari dengan malam-malamnya atau 15 malam. Paling sedikit suci antara 2 haid 15 hari. Dan umumnya masa suci antara 2 haid 24 hari atau 23 hari. Iya. Dan ada batasan yang paling banyaknya. Iya. Untuk paling banyaknya suci. Hinya kembali ke tuhurun. Tuhur. Ya, bagus. Satu lagi, silakan. Pak Marto, silakan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal di dalam haid dan
nifas. Arabnya dibaca Pak, Arabnya. Oh, Arabnya dibaca. Oh, baik. Khusus Pak. Nggak sabar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal menerangkan fil haidi wa nifasi, tentang haid dan nifas. Aqallul haidi, adapun paling sedikit haid, yaumun walailatun, adalah sehari semalam. Wa ghalibuhu, dan adapun pada umumnya haid, situn aw sab'un, adalah 6 hari atau 7 hari. Wa aksaruhu, adapun paling banyaknya haid, khamsata asyara yauman filayaliha, adalah 15 hari beserta malam-malamnya. Aqulut tuhri, paling sedikit masa suci, bainal haidutaini, antara kedua haid, khamsata asyara yauman, adalah 15 hari. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya masa suci, arba'atun wa ishruna yauman, adalah 24 hari. Au salasatun wa ishruna yauman, atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan bagi masa sucinya. Ya, bagus. Coba Pak Marto. Faslun kedudukannya sebagai? Faslun kedudukannya sebagai khobar. Iya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya hadza faslun. Fi sebagai? Fi sebagai huruf Jar. Huruf jar. apa? Jar. Al-haidi sebagai? Al-haidi sebagai khobar atau majrur. Wa sebagai? Wa atau an-nifasi. Nifasi maktuf. Maktuf kemana? Al-haidi. Bagus. Aqallu sebagai? Aqallu sebagai mubtada. Al-haidi? Al-haidi mudhof ilaih. Yaumun? Yaumun khobar. Wa atof. Lailatun? Maktuf ke yaumun. Wa istinab. Ghalibuhu mubtada. Hu-nya mudhof ilaih. Situn khobar. Au atof. Asab'un? Sab'un maktuf. Wa istinab. Aksaru mubtada. Hu mudhof ilaih. Khamsata asyara khobar. Yauman masuk satu kalimat Ustaz ya, khobar ya. Yauman tamyiz bi huruf jar. Layali majrur. Ha mudhof ilaih. Iya, bagus. Mantap nih Pak Marto. Insyaallah. Iya. Selanjutnya coba Pak Gunarso. Aqallu sebagai? Mubtada. Atuhri. Khobar. Baina. Apa itu ya Ustaz? Huruf huruf Baina di antara. Apa ya Ustaz? Mausul Ustaz ya? Yang nasab itu loh. Nas. Mama di depan, waro'a di belakang. Isim syarat ya Ustaz. Dorof. Makan. Dorof makan. Terangan tempat. Baina mana tadi? Haidotain sebagai?
mudhof ilaih. Bagus. Khamsata asyara. Khamsata asyara sebagai khabar. Bagus. Yauman. Tamjiz. Wa. Istiqnaf. Ghalibu. Muqtada. Hu. Mudhofun ilaih. Arba'atun. Sebagai khabar. Wa. Huruf atof. Ishruna. Maktuf. Yauman. Tamjiz. Tamyiz. Au. Huruf atof. Salasatun. Maktuf. Wa. Atof. Ishruna. Maktuf. Yauman. Tamjiz. Tamyiz. Wa. Ini wa. Wa. Wa atof ya Ustaz. Wawu isti'naf. Oh istiqnaf ya. La. La isim la. La itu seperti inna, temannya inna. Nasab. Huruf nasab. Nasab. Hadda. Isim la. Isim la. Cuma bedanya kalau la itu setelahnya tidak tanwin. Oh, iya. Ini khusus untuk la yang artinya tiada. Isim la itu tidak tanwin. La hadda. Tidak la haddan, tapi la hadda. Karena ada huruf la itu ya Ustaz ya. Iya. Kan seperti inna. Inna kan setelahnya apa? Nasob ya. Iya, Nasab. nasab. Tidak tanwin ya. Li. Huruf jar. Aksari. Majrur. Hi. Mudhofun ilaih. Iya, mumtaz. Ada pertanyaan? Tidak ada, tapi kurang paham juga saya. Belum paham di mana, Bu? Sepertinya paham. Hah? Pak. Bingung deh. Prakteknya pas ada. Kenapa? Menentukan mubtada khobar gitu. Iya. Kalau mubtada itu subjek, kalau khobar itu predikat. Kalau mubtada itu isim di awal kalimat. Nanti kalau ada mubtada pasti ada khobar. Khobar itu seperti apa ya? Jawaban dari mubtada. Jawaban dari mubtada. Ya. Berita khobar kan berita khobar. Berita yang mau dilekatkan kepada mubtada. Ya. Contoh di sini kan aqallu tuhri bainal haidatain. Paling sedikitnya suci di antara dua haid. Ya, itu kan apa namanya masih ngambang. Pernyataan itu kan masih ngambang. Nah, kalau ada khobar menjadi jelas. Khamsata asyara yauman. Khamsata asyara ini khobarnya. Khobarnya Adalah. Kalau khobar itu cocok dikasih adalah 15 hari. Coba selanjutnya ini. Aqallun nifasi. Apa artinya? Paling sedikit nifas. Paling sedikit nifas. Majatun. Sebentar ya. Ya, kayak lahzatun sama. Ya. Sinonimnya itu. Sinonim. Sekejap. Sekejap. Sekejap majar. Wa ghalibuhu. Dan Umumnya. Arba'una. 40 Yauman. hari. Wa aksaruhu. Dan paling banyaknya Nifas. Situna. 60 Yauman. 60 hari. Ya, 10 hari. Coba Bu Eli. Aqallu. Aqallu itu mubtada kali ya. Artinya dulu. Betul nggak sih? Dicoba diartikan, Bu. Artinya dulu. Adapun paling sedikit an-nifasi yaitu nifas. Adapun paling sedikit nifas. Itu ya, Pak. Terus ya. Majatun sekejap. Ya, terus. Wa ghalibuhu dan pada umumnya arbauna yauman 40 hari. Wa aksaruhu dan paling banyaknya situna yauman 60 hari. Ya, kalau udah ditentuin itunya saya suka bingung. Apa? Aqallu sebagai mubtada. Aqallu.
Mubtada bukan, Pak? Iya, bagus. An-nifasi? Anifasi itu mudhof ilaih bukan? Betul. Majatun? Majatun khobar. Obar. Wa? Wa huruf atop. Bukan di situ ya, istinab ya. Istinab. Karena ada Ghalibu? qalibu mudhof. Mudhof. Mubtada. Selain mudhof? Mudhof sama mubtada bedanya apa sih, Pak? Nah, itu dia tuh. Kalau mudhof sama mubtada beda jauh, Bu. Makanya Mubtada itu subjek. Kalau mudhof itu kan subjek. susunan mudhof ilaih. Pertama jemuk iya. itu dua isim atau lebih Iya. digabung jadi satu. Namanya mudhof ilaih. Iya. Kalau Ghalibu ini sebagai golibu mubtada ya, Pak? Golibu. mubtada. Selain mubtada sebagai mudhof juga. Hu? Mudhof ilaih. Iya. Arba'una? Arbauna itu khabar ya. Bar. Yauman? Tamyiz. Wa? Ya. Wa di sini adalah istinaf ya. Di Aksaru? awal. Aksaru itu mubtada. Hu? Mudhof ilaih. Iya. Situna? Situna khobar. Khobar. Yauman? Yauman tamyiz. Tamyiz. Iya. Itu bisa, Bu. Nah. Lanjut. Kadang-kadang suka bingung. Ustaz, boleh tanya, Ustaz? Hah? Silakan, Pak. Yang tamyiz itu maksudnya apa, Ustaz? Tamyiz. Tamyiz itu penjelas kesamaran. Penjelas Tamyiz, kesamaran. penjelas kesamaran. Biasanya terletak setelah angka 11 sampai 99. Gitu. Setelah 11 sampai 99. Coba di setel lagi rekaman tentang tamyiz, Pak Yadi. Biar ingat lagi. Ya, saya juga lupa lagi, Pak. Aduh, banyak bolos. Nggak apa-apa. Yang penting semangat. Jadi Coba maksudnya ini. Ustaz, tadi yang tamyiz tadi mau tanya dulu yang tamyiz. Ya, silakan. Jadi setelah angka 11 sampai 99 itu pasti ada kata-kata yauman gitu apa? Nggak harus yauman, kan bisa kitaban, bisa yauman, bisa apa lagi? Kitaban, rojulan. Nah, sini kan sedang bicarakan hari. Berarti 11 hari atau 20 hari. Ada 20 kitab, 20 orang, tergantung yang mau diomongin apa gitu. Iya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ustadz, ya. Kalau mendeskripsikan atau mendetailkan ayat Quran lebih ribet lagi ya Ustadz ya, karena biasanya banyak bentuknya kalimat ya Ustadz, khobarnya atau kedudukannya gitu ya. Al-Quran hampir sama seperti kitab juga. Al-Quran alhamdulillah nggak terlalu ribet, soalnya dia juga sudah dipermudah oleh Allah. Bahasanya itu mudah. Walaqad yassarnal Quran. Tapi terkadang Al-Quran bahasanya ini juga singkat-singkat juga sih. Dia menentukan mubtada, mudhof ilaihnya itu nggak lebih ribet ya Ustaz? Nggak ribet itu karena belum nyoba. Kalau udah nyoba terbiasa, insya Allah mudah. Lagi buka kelas baca Quran tuh terjemah. Yang sudah mahir mah ini ya gampang ya. Ikut juga. Ingat-ingatnya. Ada kitab khusus itu tentang i'rabul Quran. Jadi menentukan kedudukan-kedudukan.
Kalau kedudukan kebanyakan mubtada, khobar, fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, fiil, fa'il, maf'ul gitu aja. Kebanyakan itu aja. Kalau tamyiz jarang sekali. Ini kebetulan aja lagi ada tamyiz ini. Yang hari Minggu masih ada, Pak. Masih. Hari Ahad. Yang hari Ahad masih. Oke, coba ini fi a'dzaris sholati. Ya, faslun fi a'dzaris sholati. Apa itu artinya? Fasal tentang dalam utur sholat. Uzur, bagus. Uzurun jamaknya a'dzar. Uzurun ini jamaknya a'dzar. Bahasa Indonesianya uzur. Uzur itu apa sih? Uzur? Nunda ya. Uzur itu alasan. Alasan boleh meninggalkan sholat. Gitu. A'dzarus sholati isnani. Apa artinya? Sholat ada dua. Ada dua. An-naumu wan nisyanu. Tidur dan lupa. Kalau orang tidur dari sebelum zuhur sampai maghrib, dia belum sholat zuhur, belum sholat asar, berdosa enggak? Gimana tuh? Gimana kalau gitu? Tidur ya. Ketiduran enggak? Ya kalau dia ketiduran enggak sengaja, enggak ada yang bangunin, ya enggak dosa. Enggak berdosa. Termasuk uzur. Itu atau diganti lupa. enggak, Ustaz? Kenapa? Diganti enggak? Ya tetap harus ganti. Cuma tidak berdosa kalau tidak sengaja. Atau lupa dari zuhur atau seharian lupa dengan sholat gitu karena sibuk dengan apa gitu ya, sampai lupa ya Allah belum sholat karena sibuk dengan kerja gitu. Iya, bener-bener lupa ya, ini bukan lupa yang melupakan sendiri sengaja apa pura-pura lupa, bukan itu, tapi ini benar-benar lupa, maka tidak berdosa, tapi harus diganti, bukan berarti gugur ya. Jadi setelah ingat dia harus ganti, harus dikodo itu yang sudah terlewat. Bukan berarti gugur. Waktunya gimana Pak waktunya? Kenapa? Sholat waktunya gimana? Kenapa Bu? Untuk mengkodoknya waktunya gimana? Waktu secepatnya. Cuma dia ketinggalan ada dua yang belum sholat, harus dilakukan pada waktu itu juga. Seingatnya. Kapan dia ingat maka harus dilakukan secepatnya, walaupun bukan pada waktunya. Bukannya pas waktu nggak harus menunggu, nggak harus menunggu waktu itu datang lagi. Lah siapa yang jamin umur? Yang jamin umur kan nggak ada. Jadi begitu dia ingat, semua ingatnya malam, ya udah malam itu langsung di qadha itu, sholat maghrib, sholat asar, zuhur. Oh gitu, boleh sampai 2, 3. Kenapa Bu? Iya, jadi misalkan maghrib, isya gitu. Iya boleh langsung kayak tarawih gitu Bu. Ngodok sholat itu kayak tarawih gitu. Pak Ustadz, pada saat belum mengetahui ilmunya mengkodok sholat, kan kita menganggapnya nanti aja sholat biasa, yang penting jangan diulangin lagi. Nah ini kita kan meninggalkan udah bertahun-tahun dari sejak umur balik ya, atau jumlahnya berapa banyak sholat tuh, gimana kita merasakannya? Kalau Syekh Ali Jum'ah terbebani, beliau mengatakan setiap kali sholatnya nggak cuma sekali, tapi ya 2 kali atau 3 kali atau 5 kali itu. Niatnya mengkodok sholat yang dahulu pernah kita tinggalkan. Itu. Walaupun nomor jumlah kita sudah lupa gitu ya? Iya, walaupun lupa, pokoknya udah sholat sebanyak-banyaknya gitu. Sekiranya itu sudah nyauri utang itulah, utang sholat gitu. Niatnya kodokan sholat ya Pak? Iya. Banyak banget. Kenapa? Kalau umur meninggalkan dari balik kan 15 tahun, sekarang 40 tahun. Berapa kali sholat kita ninggalin itu ya? Ya makanya itu keringanannya itu dengan cara itu, setiap sholatnya jangan sekali. Ya, qobliyahnya diganti dengan sholat
Itu Oh, qobliyahnya diganti dengan sholat niatnya fardu. kodo biasa gitu. Iya, Sesuai niatnya dengan qadha. saatnya ya Pak. Sesuai, iya dikira-kirakan aja kira-kira berapa gitu ya. Iya. Misal Ustadz ini mengkodok setelah Isya, misalnya berapa kali sholat Isya gitu, misalnya 5 apa 10 gitu, boleh nggak Ustadz? Nggak, boleh. Oh. Nggak apa-apa, silakan. 100 pun boleh. Oh iya. Mau utang kita, sholat Isya utang kita itu sampai 15 tahun. Ya, Ya dihitung aja. 15 tahun itu berapa hari? Kerjakan dari Isya sampai subuh boleh ya? Ya boleh, silakan. Nah, tapi kan kayak gitu kan mungkin takut 360. ya takut pingsan kan, makanya Syekh Ali Jum'ah memberikan solusi ya, nggak perlulah sampai itu, tapi dicicil. Kalau kita nyicil kan setidaknya Allah melihat ya Allah ini hambaku udah ada niat baik ini. Jadi nanti ketika seumpama sebelum selesai kau udah ninggal, nah, mungkin Allah akan mengampuni. Tapi kalau udah dari awal udah nggak usah berat gitu, ya udah Allah juga akhirnya tidak mengampuni. Berat pertimbangannya. Iya. Jadi yang penting niat kita. Saya Ali Jum'ah. Kenapa? Yang boleh dikode itu menurut saya Ali Jum'ah saja. Karena pernah dengar saja kalau tadi ya karena dulunya mungkin jauh dari agama, pernah baca sekilas juga katanya cukup taubat itu saja. Nah terus kemarin kan saya kadang suka ini saja dampingin lah ngajar. Ada yang tanya begitu. Nah itu dulunya karena sibuk berdagang jadi lupa sholat. Ada yang menganjurkan untuk tadi saja setiap sholat, misalkan sholat lagi untuk mengganti gitu saja. Jadi maksudnya keterangannya dari Syekh Ali Jum'ah saja. Iya, dari hadis, ada hadisnya. Hadisnya itu mana ma'an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur, yang lupa dari sholat, maka sholatlah jika dia ingat. Nah, ketika dia ingat. Jadi kalau kita sudah ingat di sini kan artinya bisa ketika kita sudah taubat gitu ya. Al-yusalliha, maka sholatlah. Jadi kan artinya sholat itu nggak bisa gugur. Seperti zakat juga sama. Kita dulu itu punya uang banyak, tapi kita nggak mau zakat apa? Zakatnya itu tetap wajib, harus dibayar yang dulu-dulu. Bukan berarti gugur. Iya. Sholat juga sama, puasa juga iya. Gitu. Kalau kayak gitu nanti orang enak dong, beralasan aja. Iya. Saya nggak usah puasa lah, nanti saya tobatnya menjelang innalillahi. Wah. Iya, masuk juga deh. Iya. Jadi pendapat itu lemah, pendapat yang mengatakan cukup taubat aja itu lemah. Bertentangan dengan hadis. Gitu. Baik. Fi a'dzaris sholati. Artinya apa? Uzur dalam sholat. Iya, fasal di dalam uzur sholat. A'dzarus sholati isnani. Artinya? Adapun uzur sholat ada 2. Coba saya tanya Bu Eli, a'dzaru sebagai apa? Mubtada. Bagus. Kenapa mubtada, Bu? Itunya rafa a'dzaru. Ya, karena dia isim ma'rifat di awal kalimat. Itu yang penting ada isim di awal kalimat itu cuma 99% itu mubtada. As-sholati sebagai apa, Bu? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, bagus. Kenapa, Bu? Ada huruf jar di akhirnya. Iya, ada ti ini ya, kasroh. Iya. Cuma kalau nggak ada harokatnya gimana? Nah, itu dia. Sebenarnya dari maknanya juga bisa ditangkap juga kan. Kalau a'dzarus sholati isnani, uzur sholat itu 2. Kalau as-sholati dijadikan khobar nggak cocok. Ya, khobar itu kan apa? Hakikat. Iya, jawaban dari
menerangkan ke mubtada. As-sholati ini enggak menerangkan mubtada. Yang menerangkan mubtada adalah isnani. Udur sholat itu 2 gitu. Ada 2. Kalau as-sholati menjadi khobar nanti kayak gini. Udur adalah sholat. Maksudnya apa? Udur adalah sholat. Isnaninya sebagai apa? Bingung kan? Nah, gitu. Jadi feeling juga main. Udur sholat itu 2. Isnani sebagai apa? Khobar. Khobarnya. Khobar. An-naumu sebagai apa? Mubtada lagi ya? Ada. Betul nggak? Kalau mubtada butuh khobar. Khobarnya mana? Badal. Nah, sebagai badal. Bagus. Badal dari mana, Bu? Isnani. Ya. Ini kan 2 kan masih umum juga. Udur sholat itu 2. Gitu. Ya, 2. Apa saja 2? Diperinci ya. Yang pertama an-naum. Tidur, badal. Ini ada huruf atof. Berarti setelahnya apa? Ma'tuf. Jadi sama-sama rofa. An-nisyanu. Ya, an-naumu wan-nisyanu. Ada pertanyaan? Kalau tadi kan atof dan maktub saja. An-naumu tadi badal. Dua-dua itu kan termasuk anisyanu. Kalau dua-duanya badal boleh nggak? Enggak, yang menjadi badal yang pertama aja. Oh, yang pertama. Gitu. Yang menjadi badal pertama aja. Kalau yang kedua karena ada huruf atof maka dikatakan ma'tuf. Oh. Yang pertama aja. Ada lagi? Udah jelas. Nah, nanti boleh nanti saya share ini ya PDF-nya. Nanti Bapak Ibu boleh baca-baca sambil diartikan sendiri-sendiri. Ya, artikan. Nanti kalau nggak tahu artinya boleh baca kamus, buka kamus. Ya, seperti ini. Faslun fi surutis sholati. Artinya apa nih? Dalam syarat-syarat sholat. Di dalam syarat-syarat sholat. Semua mak, Bu Eli nggak tahu surut apa Pak Ustadz artinya surut. Coba cari di kamus. Nanti surut. Surut apa ini artinya cari di kamus. Masih susah. Surut. Surut. Bukan surut itu pasang surut. Air berkurang. Berkurang. Kalau pasang surut mah air. Surut pakai shin, surut. Surutus sholati sama niatun. Apa artinya? Syarat sholat 8. Nah, syarat-syarat sholat ada 8. Toharatul hadasaini. Suci dari kedua hadas. Wa toharatu anin najasati. Suci dari najis. Ini kayaknya udah ya Pak. Sudah itu dibahas dulu. Ya kan diulang lagi. Iya, udah Kita ya. udah dibahas belum jaminan. Iya. Ya, mantap, makin mantap. Oke, nanti insya Allah saya share ini. Nanti Bapak Ibu silakan baca-baca biar apa makin melekat ya. Baik. Kalau kita baca kitab itu kayak lagi latihan tenis meja atau latihan bulu tangkis. Semakin sering latihan akan semakin sering akan semakin pandai itu. Terasah betul. Kita kalau lihat orang latihan tenis meja itu kan gerakannya kayaknya satu doang. Satu gerakan doang tapi terus menerus gitu. Nah, ini latihan baca kitab juga seperti itu. Kalau ada harokatnya kayaknya kurang menantang. Kayak gini, Pak Gunarso, ini disalin pakai tulisan tangan tanpa harokat. Nah, nanti latihan yang itu nggak ada harokat. Nanti kalau lupa, lihat ke sini. Oke. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.